Mas Patah masih ke mute, Mas. Oke, sorry. Oke teman-teman, terima kasih Mas Gusti untuk kesempatan yang diberikan. Jadi selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya salam kenal untuk kita semua. Nama saya Patar dan hari ini akan membawakan tema tradisional Batak, marriage culture atau bisa dibilang adat Batak dalam pernikahan. Nah, Eh, mungkin informasi yang akan saya sampaikan ini bukan sesuatu hal yang menginspirasi rekan-rekan sekalian, namun mungkin bisa menambah sedikit pengetahuan akan adat Batak ya, terkhusus adat Batak dalam pernikahan. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang saat ini sedang ngegebet nih orang Batak atau sedang dekat sama orang Batak. Atau bisa jadi nanti anak kita di masa depan dapat jodohnya itu orang Batak. Nah, itu kan mungkin informasi yang akan saya berikan ini mungkin bisa jadi sesuatu yang menarik lah buat teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut. Nah, untuk sejarah Batak sendiri itu kita mulai itu dari suku Batak itu merupakan kelompok etnis terbesar ketiga di Indonesia berdasarkan sensus dari Badan Pusat Statistik tahun 2010. Nah, berikut ini ada beberapa daerahnya ya yang sudah terpencar di Indonesia. Dan memang paling banyak itu di Sumatera Utara. Jadi mulanya kelompok Proto Melayu itu berasal dari Asia Selatan yang kemudian bermigrasi ke Indonesia melalui Pulau Sumatera. Jadi di mana kelompok tersebut menetap di Danau Toba, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Dan nama kotanya itulah namanya Cianjur mula-mula. Dari situlah mulainya perkembangan orang Batak tersebar di Indonesia. Nah, di Batak itu secara umum itu ada 6 puak. Puak itu adalah subsuku. Jadi ada Batak Toba, Batak Karo, Batak Angkola, Batak Pakpak, Mandailing, dan Simalungun. Nah, orang Batak ini, terkhusus ini saya yang bahasnya Batak Toba ya, karena saya Batak Toba. Orang Batak Toba itu, atau Batak bisa dikatakan, itu menganut paham patrilineal, yaitu paham garis keturunan Bapak. Jadi, kalau misalnya orang Batak itu punya anak, otomatis si anak itu mengikuti marga dari bapaknya, dari ayahnya. Jadi misal bapak saya itu Siahaan, maka otomatis saya Siahaan maupun kakak atau adik perempuan saya Siahaan marganya. Nah, dari orang Batak itu itulah yang disebut dengan Tarombo. Tarombo itu merupakan silsilah keturunan dari nenek moyang. Kalau di kami itu nenek moyang kami itu namanya Tuan Somanimbil yang memperanakan tiga. Om Pusomba Debata, Siahaan itu kami. Kemudian ada Raja Marsundung, Simanjuntak, kemudian Tuan Maruji, itulah yang dikenal sebagai Marga Huta Gaul. Dan di bawahnya sekaligus keturunan-keturunannya. Tapi rootsnya itu ini, yang tiga ini. Nah, kemudian kita lanjut. Di adat Batak itu secara umum ada tiga upacara yang wajib lah bisa dikatakan untuk harus dilakukan adat. Ada itu adat kelahiran, adat pernikahan, maupun adat kematian. Nah, jadi eh, esensi dari adat Batak itu sendiri itu adalah prinsip hidupnya menghormati relasinya sesama suku Batak dengan idealitas prinsip hidup yang saling memberi. Jadi baik senang maupun susah, adat itulah ibarat kayak pemersatunya. Di situ juga untuk saling memberi karena di dalam adat Batak itu wajib hukumnya atau gimana bilangnya? Wajib memberi makan
dan wajib memberi amplop. Nah itu, jadi saling berbaginya itu cukup kuat lah di suku Batak ini. Nah, jadi kita masuk di sekarang upacara pernikahannya atau adat pernikahannya ya. Di Batak sendiri itu memiliki lebih dari 500 marga yang tersebar di Indonesia. Dan di Batak itu ada aturan di mana kita nggak boleh menikahi marga yang sama dengan kita. Nah itu kadang susahnya jadi orang Batak ya. Contoh nih kayak kita kembali ke Tarombo tadi. Jadi di kami itu ada 3 sama, yaitu sama nenek moyangnya ya. Ada Siahaan, Simanjuntak, dan Hutagaul. Nah, ketiga ini gak boleh menikah. Karena ini dianggap satu rumpun atau satu saudara. Nah, jadi kadang ribetnya jadi orang Batak itu, kita kalau mau berhubungan serius atau misalnya mau pacaran, kita harus tanya dulu. Misal marga dia apa, boru dia apa. Harus clear dulu di masalah itu di awal untuk bisa lanjut. Karena seringkali di kehidupan nyata, seringkali itu ada yang bahasanya itu dung tarito kalau bahasa Bataknya. Jadi ibarat kita suka ini sama dia, tapi ternyata sama satu marganya. Dan itu biasanya yang buat gak jadi gitu. Aduh, dung tarito, pusing gitu kan. Jadi itu kadang pusingnya jadi orang Batak. Makanya kebanyakan orang Batak itu lama nikahnya. Karena susah nyarinya. Atau orang Batak mungkin saking pusingnya dia mikirin marga-marga ini yang sama-sama. Biasanya dia ngambil orang Jawa, ngambil orang Sunda, gitu. Nah, jadi ini juga salah satu sebutan juga harus diingat ketika kita bertanya ke laki-laki soal marga, kita harus nanya marga dia itu apa. Kalau ke perempuan, kita nggak bisa bilang marga dia itu apa, tapi ditanya borunya apa. Itu perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki marga, sedangkan perempuan itu boru. Makanya seringkali disebut dalam Batak itu paranak itu untuk laki-laki, parboru itu untuk mempelai perempuannya. Gitu. Jadi semisal nih, saat ini kan saya kan Siahaan nih, menikah dengan boru Pasaribu. Jadi kalau dicek secara tarombonya itu kami beda opu, beda keturunan. Jadi diizinkan dan tidak melanggar adat untuk menikah. Nah, jadi setelah itu udah clear ya, udah sepakat, baru boleh deh lanjut ke jenjang pernikahan atau langkah yang lebih serius lagi. Gitu. Nah, langkah awalnya itu adalah di hori-hori dinding. Di sini itu pembicaraan antara kedua belah pihak yang melamar dan yang dilamar. Namun terbatas. Ini yang hadir hanya keluarga inti. Jadi belum diketahui umum. Belum diketahui oleh sanak saudara atau tetangga, belum diketahui nih kabarnya. Ini masih antara kedua keluarga inti di pertemuan ini. Nah, di sini juga sekaligus perkenalan kedua belah pihak. Gitu pertemuannya. Jadi kayak saling kenal gitulah. Jadi setelah sudah berkenalan, di hori-hori dinding ini juga dibahas bahwa anaknya dan juga anak perempuannya itu sepakat ingin menikah. Jadi di situ kayak proses melamar lah bisa dikatakan, tapi dengan membawa keluarga ke rumah parboru. Parboru itu mempelai wanita. Gitu. Nah, setelah itu biasanya seminggu atau 2 minggu atau 3 minggu setelah ini akan masuk ke tahap marhusib. Nah, di marhusib ini pertemuannya udah mulai diketahui oleh umum. Jadi di sini masing-masing mempelai itu harus membawa Raja Parhata. Raja Parhata itu artinya pemimpin dalam adat Batak. Jadi proses adat Batak yang akan dilakukan nanti itu akan dipimpin oleh masing-masing Raja Parhatanya. Jadi ibarat kayak pemimpin dalam suatu rombongan gitu adat Bataknya. Nah, di sini Raja Parhata itu bisa dikatakan sebagai wakil ya dari masing-masing keluarga. Dan di saat marhusib ini
dibahasnya di tempat parboru, mempelai wanita. Jadi mempelai pria datang ke mempelai wanita. Di sini itu dibahas tentang sinamot. Sinamot itu mahar ya, kalau bahasa Indonesianya. Jadi sinamot parboru ini berapa? Jadi di sini mungkin akan ada tektok-tektokan lah soal sinamot. Tapi secara baiknya sinamot itu sudah didilkan sebelum marhusip ini. Jadi di marhusip ini kayak seperti formalitas lah jadinya. Mirip-mirip Betawi juga, dia kayak saling melempar. Gimana kalau segini? Gimana kalau segini? Padahal udah tahu angka pastinya kedua Raja Parhata ini. Tapi yang namanya adat biar enak gitu, saling tektok-tektokannya. Jadi kadang di situ juga ada lucu-lucunya. Jadi di situ ada juga pantun Batak, di situ ada juga. Jadi tapi saya kurang paham sih, nggak ngerti, nggak terlalu paham. Nah di situ biasanya bikin lucu dan mencairkan suasana biar nggak terlalu serius. Kemudian di Marhusip ini juga itu dibahas tempat dan tanggal acaranya, mau di mana, ya kan? Di sini tempat dan tanggal acara itu dalam kategori dua ya. Yang pertama itu martupol. Martupol itu di Batak itu artinya perjanjian pernikahan lah di hadapan pendeta gereja dan jemaat. Kemudian yang kedua, pemberkatan pernikahan serta pesta adat pernikahannya mau di wisma mana. Wisma ini kayak gedung serbaguna lah bisa dibilang. Kemudian dibahas juga di sini jumlah ulos. Nah, ulos ini juga terdiri dari beberapa macam. Nah, dan secara umum ini yang bakal dipakai di pernikahan nanti. Jadi ulosnya itu nanti ini bakal dibahas tentang bagaimana cara membaginya, ke siapa aja akan diberikan ulos ini. Dan jumlah ulosnya itu tidak boleh genap, harus ganjil. Gitu. Kenapa harus ganjil? Ini kalau saya dengar dari orang tua saya, arti ganjil itu menandakan bahwa keluarga pemilik ulos ini adalah keturunan raja. Gitu. Nah, jadi kita masuk ke pertama itu ulos pasamot. Nah, jadi ini ulos yang akan diberikan ke orang tua pihak laki-laki oleh orang tua mempelai perempuan. Ulos pasamot inilah dia. Ini bisa dikatakan ulos untuk orang tuanya. Kemudian masuk ke sebelahnya hela. Ulos hela ini untuk pengantin. Jadi ini juga bakal diberikan oleh mempelai perempuannya, orang tua mempelai perempuannya. Makanya dikatakan ulos hela. Hela itu sama dengan menantu laki-laki. Gitu. Kemudian ada ulos pamarai. Ini untuk saudara laki-laki si ayah mempelai laki-laki oleh saudara laki-laki dari ayah mempelai perempuan. Jadi tulang ke tulang lah ini ulosnya pamarai. Tulang itu artinya paman. Jadi tulangnya dari si pihak laki-laki memberikan ke tulangnya perempuan. Tulangnya perempuan juga memberikan ke tulangnya laki-laki. Itu untuk ulos pamarai. Kemudian ada di sini ulos sihuti apang. Nah, ini akan diberikan ke saudara atau saudari dari pihak laki-laki. Jadi semua ulos ini itu kebanyakan pihak perempuan yang memberikan ke pihak laki-laki. Jadi ini juga jumlah ulosnya ini kayak seperti tadi saya bilang kan harus ganjil. Nah, jadi jumlahnya ini harus disesuaikan dengan jumlah sanak saudara yang akan diberikan. Gitu. Kemudian masuk lagi ke pembahasan berikutnya itu ada namanya panandayon. Pemberian panandayon. Itu kayak artinya itu penanda lah bahwa mereka ini akan menikah gitu. Jadi ini pemberian sejumlah uang dari pihak pengantin laki-laki kepada kerabat pengantin perempuan. Nah, tujuannya itu untuk memperkenalkan lah keluarga pengantin kepada keluarga pengantin perempuannya, panandayon di situ. Kemudian yang selanjutnya itu ada ingot-ingot. Nah, ingot-ingot ini uang juga, seperti memberikan juga uang. Makanya itu saya bilang orang Batak ini idealis untuk memberinya itu tinggi lah. Jadi banyak pengeluaran lah istilahnya. Jadi memang agak repotnya di situ sih di jadi orang Batak.
Jadi kita itu nggak boleh punya uang sedikit untuk menikah. Karena kita harus berbagi ke sesama orang Batak. Ingat-ingat, ini kayak apa ya? Ingat-ingat itu. Tetap membagikan uang juga, tapi ke satu kampungnya mempelai wanita. Jadi di Medan ini itu ada namanya WEK. WEK tadi sektor, tapi itu khusus untuk gereja, sama ada STM juga. Nah, itu biasanya ketika di Marhusib nanti ingot-ingot itu akan diberikan ke mereka. Gitu. Jadi kayak sebagai pengingat lah bahwa nanti di tanggal segini mereka akan menikah gitu. Nah, jumlah ini harus diberikan harus lebih besar dari pihak laki-laki daripada perempuan. Jadi misal kita anggap 200.000 dari pihak laki-laki, pihak perempuan itu 100.000, jadi setengahnya. Pihak perempuan memberikan ke laki-laki, pihak laki-laki memberikan ke kerabat perempuan. Itu ingat-ingat. Jadi setelah semuanya udah dibahas, udah disepakati, maka selanjutnya tinggal melaksanakan apa yang akan dibahas. Nah, di sini sudah masuk itu ke martupul. Nah, ini saya ambil dari artis yang baru-baru ini menikah ya, Jessica Mila. Di sini martupul itu, nah proses ini itu dilakukan di gereja. Jadi kedua belah pihak datang ke gereja. Jadi bisa dikatakan kalau martupul ini dalam budaya Batak adalah acara pertunangan. Di sini juga akan dilakukan tukar cincin gitu. Jadi benar-benar pertunangan lah, di mana calon mempelai itu berjanji di hadapan pendeta gereja kalau mereka itu sudah sepakat dan yakin untuk melangsungkan pernikahan. Nah, martupol itu diadakan beberapa hari sebelum upacara pemberkatan dan pesta adat. Jadi umumnya itu maksimal itu 2 minggu sebelum menikah martupol itu. Jadi di martupol ini masih keluarga inti sih yang datang, atau kayak tadi masih satu kampung lah yang datang, belum semua yang diundang yang banyak gitu. Nah, kemudian setelah martupul di hari yang sama itu dilakukan marpudun saut. Nah, disinilah Raja Parhata itu mulai bekerja. Jadi di sini marpudun saut itu apa ya bisa dibilang ya? Marpudun saut itu ibarat kayak mengikat jadi lah bahwa ini udah fix ini, nggak bakal batal. Jadi di sini kembali membahas dan memastikan setiap kebutuhan yang diperlukan saat pesta adat nanti 2 minggu lagi. Jadi memastikan juga apa yang udah dilakukan di Marhusib dijalankan dengan benar tanpa ada kekurangan. Dan di sini juga dilakukan penyerahan sinamot, mahar tadi. Tapi secara adatnya harus diberikan 95% dulu. 5%-nya nanti akan diberikan di pesta adat. Nih, ada bapak-bapak ini kan lagi megang duit nih. Nah itu, dia bakal memberikan sinamotnya. Pihak laki-laki memberikan ke perempuan ya, sinamot maharnya. Nah di sini juga dari pihak perempuan akan memberikan deke. Deke, nah, itu deke itu ikan mas artinya ya, kepada pihak perempuan. Jadi antara pihak perempuan dan pihak laki-laki saling memberikan deke. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga. Jadi biasanya itu yang diberikan itu deke si mudur-mudur. Jadi arti deke si mudur-mudur itu adalah ikan mas yang disusun berbaris. Itu melambangkan keharmonisan pada keluarga yang kelak akan sampai sahur matua. Sahur matua itu sampai punya anak, punya cucu, punya cicit. Jadi di Batak itu adalah suatu kebanggaan ketika kita itu punya anak, punya cucu, atau bahkan sampai punya cicit. Nah itu sahur matua namanya, kebahagiaan dalam berumah tangga. Nah setelah itu udah deh pulang kan ya, masuk ke 2 minggu setelahnya. Namanya itu ada marsi buah buai. Jadi pihak laki-laki datang beserta rombongan sanak keluarga. Di sini udah rame nih, karena udah diketahui umum kan, datang ke pihak mempelai wanitanya. Jadi kayak membawa seserahan gitulah. Nah di perusahaan di prosesi ini juga bakal diberikan juga deke kepada calon pengantin. Nah sebelum itu
di sini mempelai wanita ngasih bunga gitu loh di jas mempelai laki-laki. Itu menandakan kayak ini bentuk penghormatan si mempelai wanita ke pihak laki-laki. Nah, begitu juga dengan pihak laki-laki. Dia memberikan buket bunga. Itu bentuk pihak laki-laki mengasihi calon istrinya ini. Nah, gitu. Dan biasanya di bagian ini setelah pihak laki-laki yang memberikan bunga itu harus dicium keningnya. Nah, di sini biasanya lucu. Semuanya keluarga ketawa. Nah, di sini juga bakal diberikan deke tadi. Jadi di Batak itu deke itu sesuatu yang wajib. Karena bentuk suatu penghormatan juga keharmonisan ya. Jadi ya agak ribet sih adat Batak ini bisa dibilang. Tapi untuk orang yang nggak tahu esensinya pasti bakal bilang adat Batak ini ribet, adat Batak ini membosankan. Tapi kalau dia tahu esensinya itu pasti dia nikmati setiap proses itu yang panjang itu. Nah, di sini juga orang tua dari perempuan memberikan makan untuk yang terakhir kalinya ke anak perempuannya. Karena setelah ini kan dia udah jadi istri dari suaminya. Disinilah terakhir orang tua dari pihak perempuan memberikan makan ke anaknya yang perempuan. Begitu juga dengan calon menantunya ini. Gitu. Dan di sini biasanya agak-agak drama sih ya. Biasanya. Biasanya di sini udah mewek-meweknya lah. Karena udah bakal mau ditinggal kan ya. Gitu. Nah, di sini juga mertua atau dari orang tua laki-laki dari pihak perempuan memberikan beras ditabur ke atas kepala calon laki-lakinya ini. Itu artinya supaya banyak rezekinya, dan biasanya itu setelah diberikan di kepala itu dilempar ke atas sebanyak 3 kali, horas horas horas, jadi melingkupi keluarga itu artinya. Setelah itu OTW deh ke gereja. Karena semua acara sudah selesai di Masjid Buai, OTW ke gereja. Nah, disinilah pemberkatan nikah itu. Jadi di sini juga kembali lagi pendeta itu menyampaikan bahwa kalian sudah berjanji di hadapan Tuhan. Kalau di Martupol kemarin kan berjanjinya di hadapan pendeta. Di pemberkatan nikah ini perjanjiannya udah ke Tuhan. Berjanji di hadapan Tuhan bahwa kalian akan menikah. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kalian. Di sini pemberkatan nikah, dan di sini cukup hikmat lah bisa dikatakan ya. Jadi di adat Batak itu kami benar-benar anti atau dilarang bercerai. Jadi ketika sudah kita pilih itu pasangan kita, sampai mati harus itu pasangan kita. Kecuali ya nanti di pertengahan jalan ada salah satunya yang maaf kata meninggal, nah itu memang diizinkan untuk menikah lagi. Tapi ketika keduanya masih hidup itu harus sampai mati mereka menikah. Tidak diizinkan bercerai. Dan itu bakal menjadi aib di adat Batak ketika ada yang bercerai seperti itu. Jadi memang itu cukup keras sih. Makanya mungkin kalau saya tangkap kenapa prosesnya sangat ribet dan agak panjang di adat Batak ini, mungkin itu kayak sebagai pengingat lah untuk masing-masingnya agar tidak berpikir untuk bercerai. Karena memang adatnya cukup ribet. Jadi kalaupun mau menikah lagi, ya harus mengulangi lagi, tetap di tahap itu, mau gimana pun ceritanya. Cuma ya ada aja memang, ya apa ya, yang bandel ya, cuma nggak banyak sih, gitu. Nah, setelah pemberkatan nikah selesai, di sini Raja Parahata ngomong. Jadi Raja Parahata dari mempelai wanitanya, begitu juga dengan mempelai laki-lakinya itu ngomong bahwa kita akan lanjut ke Wisma Adat. Mari kita di situ makan bersama. Nah, itu tadi, makan bersama. Biasanya di adat Batak itu pengeluaran paling gedenya itu ada dua, di catering dan di sinamon. Jadi kalau orang Batak ini menikah ya setidaknya harus udah agak mapan dikit lah ya baru boleh menikah. Bukan boleh sih, sebenarnya bisa aja sederhana, cuma kadang kan apa ya, ada rasa minder lah istilahnya gitu di adat Batak ini. Jadi kompleks sih adat Batak ini.
terlebih soal pengeluarannya ya. Nah, kemudian masuk deh nih dia. Di sini yang berjejer ini pihak laki-laki menerima pihak perempuan serta rombongannya. Nah, terus itu ada ibu-ibu yang ada apa ya, di kepalanya. Nah, itu wajib pihak perempuan yang membawa, bukan pihak laki-laki. Itu biasanya isinya beras. Nah, beras itu maknanya itu supaya adalah makan dari mereka ini, pengantin baru. Nah, itu dia. Kemudian setelah itu udah masuk semuanya ke gedung, biasa akan ada makan bersama. Kemudian disitulah proses adatnya itu yang cukup panjang dan ribet juga. Biasanya sampai malam itu selesainya. Dan itu juga nggak mungkin dijelaskan. Mulai dari penyerahan deke ke para anak itu pihak laki-laki ya. Atau kemudian parboru pihak perempuan memberikan deke ke pengantin. Kemudian tulang laki-laki dan perempuan, pasar deke juga ke pengantin. Kemudian di situ juga nasihat-nasihat dari berbagai macam marga lah yang berkaitan dengan masing-masing keluarga ya. Dan biasanya di situ kita itu udah penuh lah istilahnya nasihat-nasihat pernikahan ya di saat adat ini Mangolosi. Kemudian yang paling terpenting di adat Batak itu ada Mangolosi. Nah, bisa kita lihat nih kan Mangolosi itu kan ya. Itu jadi semua tamu yang datang itu wajib mengulosi. Kalau dia nggak bawa ulos, kasih amplop. Kayak gitu sistemnya. Jadi makna dari mengulosi itu adalah supaya mereka itu jangan sampai tercerai-berai. Gitu. Itu makna mengulosi itu. Jadi kayak disatukan gitu. Jadi semakin banyak ulosnya, harapannya ya, mereka itu nggak boleh tercerai-berai atau bercerai lah istilahnya gitu. Jadi itu yang kayak mengeratkan mereka di adat Batak. Nah bisa kita lihat itu ada bapak-bapak yang kasih amplop kan. Nah itu wajib dari kita itu ngasih amplop ke yang mengolosi. Jadi memang benar-benar adat Batak ini pengeluarannya lah gede lah. Jadi nggak boleh kita itu nggak ngasih amplop ketika ada yang mengolosi. Tapi kalau yang ngasih amplop aja ke kita itu nggak perlu kita kirim atau kasih amplop ke mereka. Hanya khusus yang mengolosi kepada kita, kepada pengantinnya. Itu. Jadi di sini waktu saya nikah, wah bisa bisa dibilang berkeringat lah, udah ketek basah lah itu. Bisa dibayangkan teman-teman itu ulos berapa lapis diberikan itu ya. Dan itu wah gokil sih itu. Nah setelah ini udah deh ada namanya apa, olop-olop. Nah olop-olop itu nanti di tahap terakhir. Jadi mendoakan kepada Tuhan agar pengantin ini bahagia. Nah disitu dibawa ke tangga pelaminan. Di Wisma itu ada tangga pelaminannya. Nah yang membawa itu dari pihak tulangnya laki-laki. Bahwa udah sah lah mereka ini menikah. Gitu. Dan semuanya bahagia. Udah deh. Itu aja sih dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Pasti. Mas, ini kita tunggu ya dari hasil wawancara ya. Ini pertanyaan bagus. Jadi gimana mas? Ya, kita langsung masuk ke pertanyaan ini ya, sisi tanya jawab Mas ya. Oke. Sudah ada banyak sekali pertanyaan.
Mas Reni ntar aja sendiri ya. Untung nggak mas, nggak nggak untung mas. Ini kita nggak untung, nggak balik modal lah. Jadi betul-betul pengeluaran yang nggak bisa dibalikin lagi duitnya. Musiknya ngingetin masuk ke taman boneka. Kalau orang Batak dapatnya nggak sesuku, apa tetap wajib? Nah ini kalau misalnya dia apa namanya dari pihak laki-lakinya mas, dapat perempuan misalnya dari Jawa atau Sunda gitu ya. Nah itu wajib mas, ngikuti adat Batak. Dan biasanya 2 kali sih ini adatnya. Jadi adat Batak itu untuk laki-lakinya nanti, adat nanti di Sunda atau di Jawanya sekali lagi. Itu wajib, jadi fair dia dua-duanya dapat adat. Dan di situ pengeluaran lebih mantap lagi kan mas. Isi amplopnya gede nggak? Tergantung ini mas. Tergantung mereka ngasihnya. Cuma biasanya kalau tulang atau paman tadi itu gede ngasihnya mas. Itu biasanya di atas 1 juta mereka ngasih. Cuma tetap aja nggak balik modal mas. Nggak untung juga. Setiap tahapan ini beda hari mas Patar. Beda hari. Ya beda mas. Jadi kayak martupol tadi. Kalau harinya tergantung disepakati keluarga masing-masing mas ya. Misal contoh hari Jumat ini kan. Kalau hari Jumat ini martupolnya. Berarti 2 minggu setelah hari Jumat ini wajib pernikahannya. Gitu. Balik modal. Kagak mas. Minimal budget berapa? Minimal mas ya 150 juta. Minimal tuh. Jadi adat Batak ini bisa beli mobil satu lah. Gitu. Kalau adat Batak ada yang istrinya lebih dari satu. Nggak ada mas. Jadi di adat Batak itu kalau udah dipilih satu itulah dia mas sampai mati mas. Nggak boleh menikah lagi. Nggak boleh punya 2 istri. Nggak boleh. Biasanya kalau ada yang kayak gitu itulah yang nggak menghargai adat mas. Jadi kayak dia itu satu dia nggak menghargai adat, dua dia nggak menghargai agama. Kalau di kami mas ya nggak punya adat namanya. Di KU aja. Biasanya orang Batak nggak pernah kayak gini mas. Wajib ngikut adat Batak. Karena kalau kita nggak ada adat Batak, apalagi kita orang Batak mas, itu kita apa ya malu lah sesama sama satu kampung atau sama suku kita. Malu, malu banget. Dan biasanya dicurigai mas. Kalau misalnya langsung ke KUA gitu, dicurigai dalam artian kayak, wah hamil duluan nih, gitu. Ya, itu bakal lebih malu lagi. Dari tahap awal sampai selesai. Dari tahap awal sampai selesai apa nih Mbak Cika? Kalau dari tahap awalnya itu ya kayak tadi kan, hori-hori dinding. Biasanya itu umumnya itu tergantung hori-hori dindingnya kapan sih Mbak. Biasanya kan kalau misalnya hori-hori dinding, misal di bulan Desember, itu bisa aja lanjut ke marhusib tadi ya, udah pakai Raja Parhata 3 bulan setelah itu, atau bahkan 1 bulan setelah itu, tergantung kesepakatan sih Mbak. Intinya kalau pesta, apalagi udah masuk ke pesta adatnya itu pasti sampai malam Mbak. Minimal jam 7 malam selesai. Karena adatnya itu panjang Mbak. Gitu. Nasinya masak berapa kali Mas? Nah di sinilah peran catering yang bisa membuat dompet kita meringis. Gitu. Biasanya di catering ini orang Batak itu Mas yang minimal habis itu kalau kayak kemarin saya itu habis 40 juta untuk catering aja. Karena beda dia Mas cateringnya. Kalau di kami itu kan kami kan makan yang nggak halal tuh Mas ya. Sama ada juga yang halal. Jadi 2 tipe dia. Jadi ada 2 lantai kan di Wisma itu. Di lantai pertama itu untuk khusus lah mereka yang bisa makan yang nggak halal itu. Di lantai 2 itu khusus untuk yang bisa makan halal gitu. Jadi ada perbedaan tamu di situ Mas. Dan musiknya pun beda antara di bawah dengan di atas. Kalau di bawah itu gondang-gondang, tapi kalau di atas itu kayak nyanyi-nyanyi biasa, biasa kita pesta lah pada umumnya. Tetangga bantuin apa keluarga doang Mas. Nah, bukan tetangga kalau di sini dibilang namanya Mas. Itu namanya STM. Jadi orang Batak itu Mas wajib ikut STM. Nah, STM itulah yang biasa bantu-bantui gitu. Jual mobil Mas. Aduh, kalau modalnya.
Gede nggak ikan-ikan? Bisa aja sih nikah mas, cuma ya sederhana gitu loh. Sederhana. Makanya kebanyakan orang Batak itu lama nikah ya gara-gara itu mas. Mereka, contoh nih dari pasangan ini, udah sebenarnya udah sepakat untuk sederhana, tapi orang tua ini kadang maunya gimana gitu loh. Karena orang Batak ini gengsinya tinggi mas. Jadi kalau nggak bikin adat itu rasanya gengsi banget gitu. Ngerasa rendah lah istilahnya. Gitu. Mas Aha mau nikah nih sama orang Batak ini. Batak, Batak. Wih. Gitu sih. Mas Patar, nanya dong Mas Patar. Iya, Mas. Itu kalau misalkan kita yang non Batak gitu ya, mau nikah sama orang Batak, mesti beli marga dulu ya. Itu gimana sih, Mas? Nah, itu untuk yang benar-benar udah serius banget, Mas ya. Biasanya itu antara memang dia udah cinta mati sama si orang Batak ini. Jadi biasanya bukan beli marga namanya, Mas. Jadi disamakan marganya ke mamanya gitu. Jadi istilahnya kayak siapa ini yang mau dikasih marga? Perempuan atau laki-laki? Misalkan kalau perempuan gimana, laki-laki gimana? Nah, jadi intinya kalau misalnya laki-laki, dia ini kan belum ada marga kan? Jadi marga dia ini wajib marga dari borunya mamanya si pihak perempuan. Jadi namanya pariban, Mas. Pariban itu ibarat kayak bapak saya siahaan, mama saya sialagan. Jadi Hmm. keturunan di bawahnya itu, jadi paribanku itu semua yang boru sialagan itu paribanku, Mas. Oke. Terus, Nah, jadi di adat Batak itu biasanya ya, kalau misalnya kita nggak dapat nggak dapat jodoh, biasanya kita itu dijodohkan ke pariban kita. Yang satu marga dengan mama kita. baru ya. Satu buru, ya. Kalau yang nyamain marganya si cewek, kayak anaknya Pak Jokowi itu kan, iya, nggak pinat ya kan. Jokowi. Anaknya yang cewek. Nah, itu saya nggak tahu sih. Oh gitu. Iya, nggak tahu. Dia ngambil boru ya berarti ya? Saya nggak ngikuti. Iya, kayaknya. Kayaknya iya. Iya, berarti dia harus boru dia itu harus dari mamanya si itu. Yang mama kita dia. Gitu. Siapa lagi yang mau nanya? Um, atau teman-teman yang pernah datang ke pernikahan adatnya temen yang Batak, itu seru sih. Ramai banget ya Mas. Saya pernah lihat. Wah, dia banyak banget. Hmm. Kayak duduk-duduk gitu ya, terus kayak ngasih ulos. Itu total, Mas mau nanya deh, ulos yang dikasih itu ya, Hmm. itu banyak banget loh. Ngapain Mas? Nah, itu biasanya ulosnya itu bakal kita pakai lagi, Mas, ke adat. Misalnya ada orang yang menikah atau ke tadi adat kelahiran. Nah, biasanya kita pakai lagi ulosnya itu. Dikasih lagi. Iya, jadi berputar di suku Batak itu ulos-ulosnya. Dan itu bisa habis loh, Mas. Oh, bisa. Bisa habis, Mas. Jadi jangan salah, walaupun memang banyak Oh, kita dikasih itu bisa habis. Karena namanya adat itu kan bermacam-macam, Mas, sebenarnya. Itu yang saya sampaikan ini hanya umumnya aja tiga gitu. Selain dari itu ada lagi, Mas. Jadi biasanya pokoknya adat Batak itu identik dengan mengulosi. Gitu sih. eh, artinya ulos sendiri itu apa sih Mas sebenarnya Mas? Ulos itu kayak pemersatu sih, Mas. Atau memberi kehangatan ke mereka berdua. Jadi Hmm, mereka itu nggak boleh apa namanya bercerai-berai lah, hmm. menyatukan istilahnya, Mas. Melingkupi, memberkati gitu. Tapi motifnya boleh bebas Mas, atau kayak ada motif-motif khusus gitu, nggak boleh Hmm. juga. Nggak boleh, Mas. Jadi kayak tadi kan ada saya jelaskan ada ulos Oh itu ya. pasarot, pamarai. Nah itu benar-benar harus
ada nama ulosnya, nggak boleh asal-asal ngasih. Itu. Soalnya ada juga ulos untuk orang meninggal, Mas. Oh, ada lagi. Nah, kalau Mas nonton apa yang film Benedion itu, Mas, apa tuh? Ah, ngeri sedap. Nah, itu kan ada tuh di scan-nya tuh siapa yang ngambil ulos ya? Dia ngambil ulos untuk kematian, padahal mereka mau pergi ke pesta pernikahan. Oh iya iya. Itu yang gilanya Iya. kau bawa pula ulos orang mati gitu kan? Karena apa? Itu dia bakal diketawain nanti. Oh gitu. Ya, nggak boleh asal-asal ngasihnya. Iya iya iya. Iya. Wah, seru banget ya. Adatnya masih kuat banget. Seru sih. Oke, nih teman-teman ada yang main lagi tak? Itu kalau misalkan kayak Dimas, kalau misalkan kayak si mempelainya di Jakarta, Mm. keluarga besarnya di sana di Sumatera Utara, itu kita ngundang mereka semua atau gimana Mas? Biasanya Mas, ada Mas. Jadi misalnya nih ya, contohnya Mas ya, pihak mempelai perempuannya itu ada di Jakarta, Heeh. sementara pihak laki-lakinya itu ada di Medan. Heeh. Nah, martupol itu Mas, sorry saya lupa menjelaskan, martupol itu wajib diselenggarakan oleh pihak perempuannya. Jadi, Oke. pihak laki-laki yang akan datang ke Jakarta untuk melakukan martupol. Namun, saat pesta adatnya nanti, pihak perempuan yang wajib ke Medan. Luar biasa. Itu, iya. Nah, di situ pengeluaran lagi kan Mas, lebih gede lagi. Aduh, ini ya lumayan luar biasa ya. Iya, makanya Mantap. duit, 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 duit lah. Iya, iya, iya. Udah. Oke, teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Kebetulan tuh teman sebangku saya tuh, Valdo tuh aja gugup, Mas. Ya, gugup. Oke, ada teman-teman lagi yang mau nanya? Silahkan, kalau nggak ada, oke deh, Mas. Siapa? Mas Fatar, boleh dikasih rangkuman sedikit buat sesi ini, Mas Fatar. Oh iya, rangkumannya itu intinya sih adat Batak itu menyatukan, saling memberi. Jadi mau senang, mau susah, semua yang suku Batak itu wajib merasakan apa yang kita rasakan, harus. Dan wajib juga memberi sesuatu ke mereka. Intinya dari proses adat Batak ini adalah dalam struktur pernikahan adalah supaya mengingatkan kalau misalnya nanti berantem besar nih, berantem gede. Nah, itu kayak seperti diingatkan bahwa jangan sampai berpikir untuk bercerai gitu. Karena prosesnya yang panjang tadi itu harus dikenang dan ditanam dalam hati gitu. Bagus sekali. Kita lagi fokus Mas Fatar. Iya, Mas. Terima kasih nih Mas Fatar ya. Iya, Mas, sama-sama. Untuk minggu depan, menutup akhir 2023 yang akan deliver. Ini sim-sim orangnya. Ya. Sim-sim ya. Mbak Cika. Halo Mbak Cika. Tes dulu soalnya Mbak Cika. Halo. 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 Iya. Siap ya untuk minggu depan ya. Nah, nanti untuk selanjutnya di 2024 nanti nama-namanya saya minta ya. Jadi yang belum kebagian untuk deliver akan dimasukkan di tahun baru. Semangat semuanya. Nah, oke lah kalau begitu. Mantap. Nah, untuk sesi pagi hari ini, oh ya, Mbak ya mau ada ini Mbak informasi atau